Kalau kalian sering ketipu market, tonton materi ini hingga selesai karena saya akan bahas cara berburu profit harian menggunakan kombinasi linear regression dengan SMA 7 yang ampuh baik dalam mengidentifikasi tren maupun reversal dengan akurasi yang tinggi. Tekniknya sangat simpel sekali sehingga bisa langsung dipraktekkan oleh trader dari semua level hingga semua gaya trading. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, bisa tolong klik tombol like, share, komen, dan subscribe. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indikator, lalu kita ketikkan saja regression slope oscillator, maka akan muncul nama indikatornya regression slope oscillator yang dikoding oleh Big Beluga. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini adalah indikator tren momentum berbasis linear regression yang mengukur kekuatan tren tidak hanya berbasis data harga mentah, namun juga menghitung kecondongan harga dari banyak periode untuk mendeteksi perubahan tren dan pergeseran momentum lebih awal. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Indikator ini punya 4 unsur penting. Unsur pertama adalah signal reversal pada overlay chartnya ini berupa bulatan-bulatan putih ini yang mengindikasikan potensi titik reversal atau pembalikan arah baik swing high maupun swing low. Karena bulatan signal reversalnya ini sama-sama berwarna putih, maka untuk membedakannya adalah pada swing low bulatannya ini ada di bawah candle seperti ini, sedangkan pada swing high maka bulatannya ada di atas candle seperti ini. Signal reversalnya ini juga terplot pada oskilatornya yang di bawah ini. Reversal signal pada oskilatornya ini dipicu oleh kondisi yang sama, dibuat dari logika yang sama, serta muncul pada bar atau candle yang sama dengan yang ada pada chart di atas. Akan tetapi kita akan sering melihat arah bulatannya berlawanan seperti ini, di mana arah bulatan pada chart adalah turun sedangkan arah bulatan pada oskilator adalah naik, sehingga membentuk divergence karena bulatan yang ada di chart adalah perhitungan terhadap harga, sedangkan bulatan yang di oskilator adalah perhitungan pada nilai linear regressionnya atau pada momentumnya. Unsur kedua adalah garis oskilator yang ketika ada di atas 0 artinya dominasi bullish dan ketika di bawah 0 artinya dominasi bearish. Ketika arahnya naik artinya momentumnya menguat dan ketika arahnya turun artinya momentum melemah. Unsur ketiga adalah signal line yang berwarna putih ini yang adalah SMA 7 dari oskilatornya yang berfungsi untuk menghaluskan oskilator, dipakai untuk mendeteksi perubahan momentum dan penentu timing. Unsur keempat adalah garis 0 yang merupakan titik netral di mana ketika oskilator di atas 0 artinya harga naik secara persentase, kondisi sedang bullish, dan ketika oskilator di bawah 0 artinya harga turun secara persentase dan kondisi sedang bearish. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya saya tidak mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja, akan tetapi kalau kalian ingin bereksperimen dengan parameternya terutama dengan signal lainnya ini itu terserah saja, tapi menurut saya settingan defaultnya ini udah oke banget. Kemudian pada tab stylenya saya akan uncheck bar color dan juga candle colornya ini, serta di bawah ada tables yang juga saya tidak pakai. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi 2 varian setup.
Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja DTR, maka akan muncul nama indikatornya Donchian Trend Ribbon yang dikoding oleh Lonesome the Blue. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Ketika DTR-nya berwarna hijau seperti ini, artinya trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Ketika DTR-nya berwarna merah seperti ini, artinya trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya, kita akan menggunakan settingan yang default saja, jadi Donchian channel periodnya adalah 20. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang saya gunakan. Pertama adalah indikator regression slope oscillator yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator Donchian Trend Ribbon yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada video ini saya menggunakan contoh per XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Kita mulai dengan varian setup yang pertama. Untuk varian setup yang pertama ini saya tidak memerlukan oscillator regression slope oscillatornya, jadi kita ke bagian kanan bawah daripada oscillatornya ini kita klik saja collapse panel. Ada dua kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, muncul dua sinyal reversal bullish dan yang kedua DTR berwarna hijau. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat sudah muncul dua sinyal reversal bullish berturut-turut yang arahnya naik. Kedua, kita melihat DTR-nya juga sudah berwarna hijau yang artinya biasnya juga bullish yang mengkonfirmasi sinyal bullish dari sinyal reversalnya. Sebenarnya ada tiga sinyal reversal bullish di sini, tapi sinyal reversal yang kita hitung adalah yang kedua dan yang ketiga, karena pada sinyal reversal bullish yang pertama dan yang kedua ini DTR-nya masih berwarna merah, jadi kita belum bisa ambil trade buy-nya. DTR baru berwarna hijau pada sinyal reversal bullish yang ketiga ini, jadi sequence yang kita ambil adalah sinyal reversal kedua dan yang ketiga, karena meskipun pada sinyal reversal yang kedua ini DTR-nya masih berwarna merah, tapi pada sinyal reversal bullish yang ketiga ini DTR-nya sudah hijau, jadi kita anggap ini adalah sinyal yang valid karena sudah terjadi confluence bullish dengan DTR-nya. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Ini adalah contoh kasus agar kita teliti dan tidak salah baca sinyalnya. Di sini kita melihat ada beberapa bulatan sinyal reversal yang arahnya itu naik, akan tetapi jangan terkecoh karena semua sinyal reversal ini adalah sinyal bearish karena bulatannya ada di atas candle alias swing high. Sedangkan yang kita cari adalah sinyal reversal bullish, yaitu yang bulatannya ada di bawah candle alias swing low seperti ini. Tentu saja semua sinyal bearishnya ini juga tidak valid karena DTR-nya masih berwarna hijau. Untuk trade sell-nya juga ada dua kriteria. Pertama, muncul dua sinyal reversal bearish dan yang kedua DTR berwarna merah. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat sudah muncul dua sinyal reversal bearish berturut-turut yang arahnya turun dan yang bulatannya ada di atas candle yang artinya ini adalah swing high. Kedua, kita melihat DTR-nya juga sudah berwarna merah yang artinya biasnya juga bearish yang mengkonfirmasi sinyal bearish dari sinyal reversalnya. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini. Nah, perhatikan pada kasus ini kita melihat swing high-nya itu dia
dia mepet banget ya. Jadi untuk kasus yang ini kita pastikan stop loss-nya kita tarik aja ke atas, agak sedikit ke atas ini agar lebih make sense ya. Dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua. Ada 3 kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, DTR berwarna hijau, kedua muncul sinyal reversal bearish, dan yang ketiga harga break dan close di atas high candle signal. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR-nya berwarna hijau yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, sudah muncul sinyal reversal bearish, dan yang ketiga harga juga sudah break dan close di atas high candle signal yang menandakan swing high-nya sudah jebol dan harga siap naik lagi ke atas. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, DTR berwarna merah, kedua muncul sinyal reversal bullish, dan yang ketiga harga break dan close di bawah low candle signal. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR-nya berwarna merah yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, sudah muncul sinyal reversal bullish-nya, dan yang ketiga harga juga sudah break dan close di bawah low candle signal yang menandakan swing low-nya sudah jebol dan harga siap turun lagi ke bawah. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini, dan untuk stop loss-nya karena swing high yang ini terlalu dekat maka saya akan pasang aja stop loss-nya sedikit di atas swing high yang di atasnya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Kalau saya lebih suka varian yang pertama. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Selamat mencoba dan salam cuan.